Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah amma ba'du. Puji dan syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga Allah sampaikan ke haribaan uswatun hasanah kita Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat-sahabat santri pesantren virtual Pondok Salat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kami dari Majelis Studi Dakwah Terapan Center yang mengulas dan mengkaji materi-materi dakwah untuk dapat bisa kita terapkan dalam ibadah dan kehidupan sehari-hari. Sudah banyak materi dakwah yang saya upload. Silakan berkunjung ke Ustadz Arifin Purba Official. Tapi jangan lupa subscribe, like, and share. Nah, kemudian kita pesantren ini sudah berdiri setahun, pesantren virtual Pondok Salat, ngajinya lewat Zoom. Mudah-mudahan ke depan ada rezeki, nanti bisa kita dirikan pesantren faktualnya. Kita menginap ya 3 hari, 7 hari dan seterusnya. Mudah-mudahan, mohon doanya. Baik, ini tema besar kita tentang menggapai sholat khusyuk ya, yang kita lakukan sebelum sholat, pada saat sholat dan setelah sholat. Kita masih pada tema tentang iman ya. Jadi iman kita ini harus kita terus upgrade, terus kita tingkatkan, karena dengan iman inilah sholat itu bisa khusyuk. Sebagaimana Allah berfirman, ya, wasta'inu bisabri wassalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in alladzina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Dan mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan dengan menegakkan salat, dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk, yaitu orang-orang yang meyakini bahwa mereka akan menemui Tuhannya dan bahwa mereka akan kembali kepadanya. Nah, itu orang yang punya keyakinan yang kuat, keyakinan yang dalam, kemudian iman yang kuat, kemudian tauhid yang betul-betul bersih, itu yang bisa mengantarkan kita khusyuk di dalam sholat. Allah akan berikan khusyuk dalam sholat. Nah, oleh karena itu, yuk kita mengkaji sekarang sampai pada subtema kiamat total bagian pertama. Oke ya. Nah, sebagaimana kita ketahui rukun iman itu 6, iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab suci Allah yang Allah turunkan, iman kepada Rasul, iman kepada hari akhir. Yang keenam nanti iman kepada takdir baik, takdir buruk. Semua berasal dari Allah. Nah, jadi baik ya. Ini subtema kita tentang kiamat kubro. Tanda-tanda kiamat kecil sudah kita sampaikan. 10 tanda kiamat besar sudah kita sampaikan. Nah, ketika nanti 10 tanda kiamat besar itu sudah keluar satu persatu, baru sampailah kepada kiamat kubro, kiamat total. Nah, ini keimanan, ini bukan khayalan, bukan ramalan, tapi keimanan, keyakinan, nggak boleh ragu. Kalau ragu batal akidah kita. Nah, kalau kita kuat keyakinan kita akan ini, maka nanti sholatnya akan khusyuk. Karena dia merasakan akan terjadinya kiamat itu. Jadi, kalau sholat kita mau khusyuk, sebelum sholat kita harus ingat bahwa kiamat itu pasti terjadi. Tapi kalau mau kerja, jangan diingat kiamat, males nanti jadinya. Kalau mau kerja, ingatlah itu, kita akan hidup selamanya dan kita akan berdakwah ya dengan harta yang kita dapatkan itu untuk diri kita dan untuk umat. Itu. Kalau mau bekerja, mau berusaha, mau berdagang dan seterusnya. Tapi kalau mau sholat, mau ibadah, ingat kiamat. Oke ya. Baik. Nah, jadi beriman kepada hari kiamat itu tanda-tanda kecil sudah, tanda-tanda besar sudah. Nah, sekarang kita kiamat total. Ini akan kita kaji ke depan insya Allah ya, kiamat total. Kiamat kubro namanya. Oke ya.
Nah, kiamat total ini ada nanti 4 pembahasan. Yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini adalah nama-nama hari kiamat. Jadi hari kiamat itu banyak namanya, baik dalam Al-Quran maupun dalam sunnah Nabi. Ya, nama kiamat itu, hari kiamat, yaumul kiamah, itu banyak namanya. Mari kita lihat satu persatu. Ya, nama-nama hari kiamat. 1 disebut dengan yaumul ba'ats. Yaumul ba'ats. Allah berfirman dalam surah Ar-Rum, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qala alladzina utul ilma wal iman laqad labithtum fi kitabillah ila yaumil ba'tsi fahadza yaumul ba'tsi walakinnahum kuntum la ta'lamun. Walakinnakum kuntum la ta'lamun. Artinya, dan berkatalah orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan dan diberi keimanan kepada orang-orang kafir. Sesungguhnya kamu telah berdiam dalam kubur itu menurut ketetapan Allah. Nah, kemudian sampai hari berbangkit. Nah, maka inilah hari berbangkit itu, akan tetapi kamu selalu tidak meyakini. Nah, jadi orang yang beriman, yang imannya benar terhadap hari kiamat, dia nyampaikan kepada orang-orang yang tidak beriman. Jadi kata orang beriman, ini dalam ayat diterangkan, kamu nanti akan berdiam di kuburan ini menurut ketetapan yang Allah telah tetapkan. Sampai kapan? Sampai nanti berbangkit, dibangkitkan dari kubur. Itu namanya yaumul ba'ats, hari berbangkit. Bangkit dari mana? Bangkit dari kubur. Jadi nama lain hari kiamat adalah yaumul ba'tsi. Tuh. Itu yang pertama ya. Jadi yaumul kiamah itu nama lainnya adalah yaumul ba'tsi, hari berbangkit. Oke. Yang kedua, yaumul kiamah itu disebut dengan yaumul hisab. Dalam surah Shad ayat 53 Allah berfirman, hadza ma tu'aduna liyaumil hisab. Artinya, inilah apa yang dijanjikan kepadamu pada hari perhitungan. Nah, jadi nanti di akhirat ada namanya yaumul hisab, hari perhitungan, perhitungan amal, pengadilan dan perhitungan. Perhitungan ini, yaumul hisab ini nanti ada khusus nanti ya, dihitung, dimintai pertanggungjawaban, diadakan pemeriksaan dan pembuktian terhadap apa yang sudah kita lakukan selama hidup di dunia ini. Tuh, nanti di sana itu dihisab, yaumul hisab, hari perhitungan. Nah, jadi perhitungan itu nanti jumlahnya dihitung berapa, beratnya berapa, kemudian salah atau tidak salahnya bagaimana. Oke, dan seterusnya. Itu namanya yaumul hisab. Nah, jadi kita harus yakin. Ya sudah. Nah, kita katakan kalau ada orang nggak percaya. Nah, nanti di akhirat akan ada yaumul hisab. Misalnya kita punya duit diutang sama orang 1 juta. Kita minta, kita tagih. Nah, galakan dia, marahan dia, sampai cabut golok, sampai marah-marah sama kita. Maka kita katakan, ya sudah, nanti di yaumul hisab saya akan minta pertanggungjawaban. Kata dia, kok kejam kali, kau lebih kejam. Uangku kau utang, aku meminta sampai kayak pengemis aku. Padahal itu aku minta uangku, tapi kau lakukan aku kayak pengemis. Kau lebih kejam, udah nggak apa-apa, nggak usah bayar. Nanti di akhirat aku akan minta, karena aku yakin ada yaumul hisab. Nah, begitu. Jadi begitu caranya, jangan dimaafkan karena dia nggak ada minta maaf. Udah, nanti di akhirat ada yaumul hisab. Apapun yang dijolimin kita minta klarifikasi, dia nggak mau, ya sudah, nanti di akhirat ada yaumul hisab. Kita dituduh, difitnah, dia sebetulnya nggak bersalah, tapi dibuat rekayasa sehingga bersalah, dihukum. Ya sudah, nanti di akhirat ada yaumul hisab. Nah, begitu.
Itu makanya kita wajib iman kepada yaumul hisab. Jangan pesimis, jangan putus asa. Nggak apa-apa, biarin aja, nanti di akhirat. Begitu. Oke, yang ketiga, yaumuddin. Nah, ini dalam surah Al-Fatihah sering kita baca tiap hari ini. Allah berfirman, maliki yaumiddin. Nah, itu dia. Artinya yang menguasai hari pembalasan. Tuh, jadi yaumul kiamah disebut juga dengan yaumuddin, hari pembalasan. Tuh, ya, jadi nama lain dari yaumul kiamah adalah yaumuddin. Ini yang ketiga. Ya, jadi akan dibalas nanti manusia. Yang baik sesuai dengan syariat dibalas dengan kebaikan. Yang bertentangan, yang menentang syariat dibalas dengan keburukan. Itu memang sudah Allah tetapkan seperti itu di muka bumi ini. Sudah ada Allah bikin pilihan. Silakan nanti kalian milih yang mana di dalam hidup ini. Mau beriman silakan, mau kafir silakan. Nah, nanti sana ada yaumuddin, yaitu hari pembalasan. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, yaumul hasroh. Yaumul hasroh. Surah Maryam ayat 39. Wa anziruhum yaumal hasrati id qudiyal amr wa hum fi ghaflati wa hum la yu'minun. Artinya, dan berilah mereka peringatan tentang hari penyesalan, yaitu ketika segala perkara telah diputuskan sedangkan mereka dalam keadaan lalai dan tidak beriman. Nah, jadi kita harus mengingatkan diri kita, mengingatkan keluarga kita, mengingatkan sahabat kita, jamaah kita akan adanya nanti hari penyesalan. Itu namanya yaumul hasroh. Yaumul hasroh. Jadi nama lain dari yaumul kiamah adalah yaumul hasroh, hari penyesalan. Tapi udah nggak guna. Nggak berguna lagi nanti mereka menyesal, ya Allah, kenapa lah aku berbuat begini, kembalikanlah aku ke dunia ya Allah, pasti aku akan beriman, beramal soleh, beribadah, menjauhi maksiat. Nggak berguna karena sudah penyesalan. Jangan sampai kita mengalami itu. Ini Allah sudah kasih tahu ini dalam surah Maryam, ya. Allah sudah peringatkan, berilah mereka peringatan tentang yaumal hasrati, hari penyesalan. Banyak orang menyesal di akhirat, menyesal minta kembali, menyesal kenapa aku nggak sedekah, menyesal aku kenapa nggak beramal soleh, menyesal aku mendingan jadi tanah, ya laitani kuntu turoba, dan sebagainya. Itu namanya yaumul hasroh, hari penyesalan. Nama lain dari yaumul kiamah. Baik. Yang kelima, yaumus sa'ah atau as-sa'ah. Yaumus sa'ah atau as-sa'ah. Nah, jadi Allah berfirman dalam surah Ghafir, inna sa'ata la'atiyatul la raiba fiha walakinna aktsaron nasi la yu'minun. Sesungguhnya hari kiamat. Nah, itu. Jadi yaumul kiamah itu sering dikatakan juga as-sa'ah, yaumus sa'ah. Hari kiamat pasti akan datang. Tidak ada keraguan tentangnya. Akan tetapi kebanyakan manusia tidak beriman. Nggak yakin sama hari kiamat itu, nggak yakin sama yaumus sa'ah itu. Buktinya apa? Perbuatan mereka menipu rakyat, korupsi dan sebagainya, memutarbalikkan fakta dan seterusnya. Nah, itu tandanya mereka itu nggak yakin, ya, nggak yakin adanya hari kiamat, adanya yaumus sa'ah. Kalau mereka yakin, mereka tidak akan berbuat seperti itu. Itu kata Allah, kebanyakan manusia tidak beriman terhadap yaumus sa'ah, hari as-sa'ah, hari kiamat itu. Kalau mereka beriman, mereka menghindar dari perbuatan dosa. Mereka beramal untuk mempersiapkan diri. Nah, ini namanya yaumu as-sa'ah, ya, yaumus sa'ah, hari kiamat. Tab, yang berikutnya, yang keenam, yaumut tanad. Ini yaumut tanad. Dalam surah Ghafir ayat 32 Allah berfirman, wa ya qaumi inni akhafu alaikum yaumat tanad. Artinya, wahai kaumku,
Sesungguhnya aku takut kepada kalian pada hari saling memanggil. Jadi jangan sampai kalian, wahai umatku, berada nanti di hari itu saling memanggil di antara kalian, saling minta tolong, ya, saling menyesal, saling menyalahkan. Jangan sampai terjadi hari itu. Jangan sampai kalian menemui hari itu. Di mana itu? Di hari kiamat. Nah, jadi hari itu nanti ada kelompok orang yang saling memanggil, saling minta tolong, saling minta pengadilan, saling menyesal, dan seterusnya. Saling menuduh bahkan. Saling menyalahkan. Jangan sampai menemui hari itu kalian. Nah, sekarang diselesaikan di muka bumi ini. Nah, jadi hari kiamat itu disebut juga dengan Yaumat Tanad, hari saling memanggil antar sesama manusia itu. Di akhirat, ya, itu yang keenam. Yang ketujuh, Yaumul Fasl. Dalam surah As-Saffat ayat 21, Hadza yaumul fasli alladzi kuntum bihi tukadzibun. Inilah hari pemisah yang dahulu kamu dustakan. Nah, jadi hari kiamat itu disebut juga dengan Yaumul Fasl. Yaumul Fasli, hari pemisah. Terpisah antara orang tua dengan anak. Terpisah antara suami dan istri. Terpisah. Artinya apa? Nafsi. Pribadi mempertanggungjawabkan dirinya, ya, di hadapan Allah pada hari itu. Nah, karena terpisah itulah disebut dengan Yaumul Fasl. Nah, inilah dia Yaumul Fasl itu, hari pemisahan itu, yang dahulu kamu dustakan. Dulu di dunia kamu gak percaya ini. Dengan apa gak percaya? Dengan perilaku kalian. Kalian anggap dunia itu milik kalian. Kalian anggap gak berpisah dengan harta. Kalian anggap gak berpisah dengan jabatan. Nah, sekarang sudah terpisah itu semua dari kalian. Ayo pertanggungjawabkan. Nah, itu namanya Yaumul Fasl, hari perpisahan, ya, nama lain daripada Yaumul Qiyamah. Itu ya, yang ketujuh itu. Kemudian yang kedelapan, Yaumul Qiyamah itu disebut juga dengan Yaumul Jama'. Yaumul Jama'. Surah Asy-Syura ayat yang ketujuh. Wa kadzalika auhayna ilaika Qur'anan Arabiyya litunzira ummal qura wa man haulaha wa tunzira yaumal jam'i la raiba fihi fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir. Nah, ini dia. Demikianlah kami wahyukan kepada engkau Al-Quran itu dalam bahasa Arab, supaya kamu memberi peringatan kepada Ummul Qura, penduduk Mekah, dan penduduk negeri-negeri sekelilingnya. Nah, serta memberikan peringatan tentang hari berkumpul atau hari kiamat. Nah, yang tidak ada keraguan padanya, segolongan masuk surga dan segolongan yang lain masuk neraka. Pada kapan? Pada Yaumul Jam'i, pada hari berkumpul itu. Nanti di hari kiamat itu dikumpulkan, sekelompok manusia dikumpulkan masuk berombong-rombongan ke surga. Sekelompok manusia dikumpulkan berombong-rombongan masuk neraka. Nah, berombong-rombongan itu disebut dengan Yaumul Jama'. Nah, Yaumul Jama' itu terjadi pada Yaumul Qiyamah, pada hari kiamat. Nah, jadi hari kiamat itu disebut dengan juga Yaumul Jama', yaitu hari berkumpul. Baik. Nah, yang ke-9 sekarang. Yaumul Wa'id. Yaumul Wa'id, surah Qaf ayat 20. Ini dia. Wa nufikha fis suri dzalika yaumul wa'id. Dan ditiupkanlah sangkakala itulah hari yang dijanjikan. Jadi Yaumul Qiyamah disebut juga dengan Yaumul Wa'id, yaitu hari yang dijanjikan. Nah, yang dijanjikan apa? Yang berbuat baik sesuai dengan syariat dijanjikan surga, balasannya kenikmatan.
Sebaliknya, orang-orang yang maksiat, yang durhaka, yang kafir dan seterusnya, nggak bertobat sampai mati, dijanjikan neraka tempat kembalinya. Nah, jadi itu yang dikatakan yaumul wa'id, hari yang dijanjikan. Nah, itu namanya hari kiamat. Ini terjadi nanti pada hari kiamat. Jadi nama lain yaumul kiamah, hari kiamat adalah yaumul wa'id, hari yang dijanjikan. Jadi Allah banyak berjanji itu, kalau kamu begini nanti begini di akhirat, jika kamu begini nanti di akhirat begini, itu dijanjikan Allah. Nah, janji itu namanya wa'id, yaumul wa'id, hari yang dijanjikan. Itulah yang namanya yaumul qiyamah. Baik, yang ke-10, yaumul khulud. Yaumul khulud. Ini surah Qaf ayat 34. Udkhuluha bisalam, dzalika yaumul khulud. Masuklah kalian ke dalam surga itu dengan selamat. Itulah hari yang kekal. Nah, jadi hari kiamat disebut juga dengan yaumul khulud, hari yang kekal. Yang masuk surga kekal di dalamnya. Yang masuk neraka ada yang kekal, ada yang semi permanen, mampir dulu. Itulah muslim maksiat, ya, mampir dulu dia, udah pada gosong dia, udah pada badannya itu mengalami kesakitan yang luar biasa karena ada dosa-dosanya di muka bumi yang belum dia taubati, tapi dosa kecil, ya, dosa ringan, ya, nggak sempat dia memperbaiki diri, maka masuk neraka dulu. Nah, itu namanya penduduk neraka semi permanen. Tapi kalau yang permanen, nah itu yang kekal abadi. Ya. Para orang-orang musyrik, orang kafir, orang munafik, orang fasik, orang murtad, nah itu mereka disebut dengan yaumul khulud, hari yang kekal abadi selama-lamanya. Nauzubillahi min dzalik. Baik. Yang ke-11, yaumul khuruj. Ya. Yaumul khuruj, surah Qaf ayat 42. Ini ayatnya. Yauma yasma'una sayhata bil haqq, dzalika yaumul khuruj. Nah, ini dia. Artinya, pada hari ketika mereka mendengar suara dahsyat dengan sebenarnya, itulah hari keluarnya dari kubur. Ini namanya ketika terjadinya trompet sangkakala, ditiup. Ya, kalau dalam istilah ilmuannya nanti itu namanya Big Bang, ledakan besar. Oke, nanti kita ada nanti itu. Setelah ini nanti akan ketemu itu. Jadi trompet itu ditiupkan di muka bumi ini 2 kali. Tiupan pertama dan tiupan kedua. Baru nanti ketiupan yang ketiga di padang mahsyar. 3 kali trompet itu ditiupkan, ya, di dunia 2 kali, kemudian nanti di akhirat di padang mahsyar 1 kali. Nah, di dunia ini, ya, terjadinya kiamat itu diawali dengan tiupan sangkakala yang pertama. Begitu ditiup, ya, pada hari ketika mereka mendengar suara dahsyat, itu suara trompet sangkakala itu dengan sebenarnya betul-betul terjadi. Itulah hari keluarnya mereka dari kubur. Dzalika yaumul khuruj, bangkit dari kubur, keluar dari kubur. Makanya yaumul qiyamah itu disebut juga yaumul khuruj, hari keluarnya dari kubur, bangkit dari kubur. Oke, itu nanti pertemuan akan datang kita akan lihat itu dalil-dalilnya. Oke, itu yang ke-11. Yang ke-12 namanya yaumun asirun. Yaumun asirun, surah Al-Mudassir ayat yang ke-9. Nih, Allah berfirman, fadzalika yauma idzi yaumun asir. Maka waktu itu adalah waktu datangnya hari yang sulit. Nah, ini dia. Jadi yaumul qiyamah itu disebut juga dengan yaumun asir, hari yang sulit. Bagi siapa? Bagi mereka yang berdosa, yang gak sempat taubat. Sulit, hari-hari yang sulit,
buat mereka. Ya, memikirkan keadaan mereka. Dan itu nggak bisa kembali ke dunia. Nggak ada lagi ampunan. Nggak ada lagi ampunan di sana udah. Tinggal menerima, pengadilan menerima hasil putusan. Di dunia ini aja kalau sempat kita masuk ke ranah pengadilan dunia ini. Misalnya kita itu termasuk orang yang kena delik hukum, kemudian ditangkap oleh bapak polisi, diinterogasi, wah itu udah sakit itu. Dibawa akhirnya ke pengadilan, ya, ditahan dulu, kemudian bawa pengadilan, nah, kemudian diputuskan, itu hari-hari yang sulit. Kemudian dibawa penjara, ya Allah. Itu baru di dunia, bagaimana di akhirat? Nah, itu makanya disebutkan yaumun asir, hari yang sangat sulit. Ya, sulit, di hari-harinya sulit terus. Tuh, namanya yaumul qiyamah, terkadang disebut dengan yaumun asir. Sebelum kita mengalami hari itu, ayo kita perbaiki diri kita perbaiki akidah kita, iman kita, ibadah kita, hablum minan nas, hablum minallah, kita perbaiki semua. Namanya taubatan nasuha. Ya, silakan nanti lihat di channel saya, Ustadz Arifin Purba, taubatan nasuha. Ada itu semua. Baik, ya. Nah, yang ke-13, yaumul qiyamah disebut juga dengan al-qari'ah. Oke. Wa ma adraka mal qari'ah. Tahukah kamu apakah hari kiamat itu? Jadi Allah bertanya kepada Rasul ini, ya Muhammad, tahukah engkau itu apa hari kiamat itu? Apa itu al-qari'ah? Nah, jadi al-qari'ah itu disebut juga yaumul qiyamah. Oke. Tuh, jadi al-qari'ah itu disebut dengan hari kiamat. Nah, yang ke-14, al-azifah. Al-azifah, ini surah An-Najm ayat yang ke-57. Azifatil azifah. Azifatil azifah. Yang dekat atau hari kiamat telah semakin mendekat. Ya Allah ya Rabb. Tuh. Jadi hari kiamat itu disebut juga dengan yaumul azifah. Yaumul azifah, hari yang dekat. Maksudnya hari apa? Hari yang sudah dekat sekali terjadinya, itu hari kiamat. Sudah sangat dekat, kata Allah. Sudah sangat dekat. Nah, dekatnya itu maksudnya begini, kok nggak terjadi ya? Ini kan Quran turun 14 abad yang lalu. Sudah 1400 tahunan lebih. Kok sampai sekarang nggak terjadi kiamat? Nah, dekat maksudnya pada ilmu Allah. Dekat itu pada ilmu Allah. Kalau ilmu kita juga sebetulnya dekat. 1 detik yang lalu itu lebih jauh dan lebih jauh daripada 1000 tahun yang akan datang. Kenapa? Karena 1 detik yang lalu nggak mungkin balik. Tapi 1000 tahun akan datang, pasti kita temuin. Nah, pasti akan bertemu. Meskipun kita nanti di alam kubur tetap bertemu. Begitupun kiamat, semakin dekat, semakin dekat, semakin dekat, semakin dekat. Namanya azifah. Makanya yaumul qiyamah, hari kiamat disebut juga dengan yaumul azifah, hari yang semakin mendekat. Oke, itu namanya hari kiamat. Nah, kemudian disebut juga dengan as-sakhah, hari yaumus sakhah. Surah Abasa ayat 33. Ini. Fa idza ja'atis sakhah. Fa idza ja'atis sakhah. Maka apabila datang suara yang memekakkan. Nah, itu. Jadi khassah itu sakhah itu yang memekakkan, suara yang memekakkan telinga. Suara apa itu? Itulah suara trompet sangkakala. Memekakkan telinga. Tuang, begitu pokoknya memekakkan telinga lah. Dahsyatnya itu. Nah, itu dia. Jadi trompet yang pertama itu nanti kita akan lihat
Saking dahsyatnya memekakkan suara itu, yang di kuburan pun bangkit dari kuburnya. Sampai-sampai disebutkan dalam surah Yasin, siapa yang membangunkan kami dari tempat tidur kami? Mamba'athana min marqadina hadza, itu nanti kita lihat nanti ke depan. Saking dahsyatnya suara memekakkan itu, sampai dalam kubur itu bangun dia. Itu namanya Yaumul Qiyamah. Hari kiamat itu disebut dengan Yaumus Sakhah. Yaumus Sakhah, hari yang suara sangat memekakkan telinga. Oke, itu ya. Kemudian yang ke-16 disebut dengan Al-Haqqah. Dalam surah Al-Haqqah ayat yang ketiga. Wa ma adraka mal haqqah. Jadi panjang dulu dia. Haqqah. Dan tahukah engkau Muhammad apakah Al-Haqqah, hari kiamat itu? Jadi Yaumul Qiyamah disebut juga dengan Yaumul Haqqah. Haqqah, hari yang benar-benar terjadi. Yang benar-benar pasti akan terjadi. Itulah hari kiamat. Jadi Yaumul Qiyamah itu disebut juga dengan Yaumul Haqqah, hari yang benar-benar akan terjadi. Itu yang ke-16. Yang ke-17 disebut juga dengan At-Tammatul Kubra. Ini dalam surah An-Naji'at ayat 34. Fa idza ja'atit Tammatul Kubra. Nah, ini dia. Jadi Yaumul Qiyamah itu terkadang disebut dengan Yaumut Tammatul Kubra. Maka apabila bencana yang sangat besar itu telah datang. Maksudnya apa? Hari kiamat. Kenapa besar? Karena dunia ini goncang, berbenturan alam semesta. Gedebang, gedebung, oh, pokoknya bangkit dari kubur. Kita gempa aja, gempa pada 10 skala Richter atau 8 lah, katakan 8 aja itu udah kocar-kacir itu manusia. Gedung-gedung, apalagi Jakarta itu nanti kalau jadi gempa begitu, itu kan gedung-gedung pencakar langit itu tinggi-tinggi, itu di bawah gedungnya itu kosong, itu kopong, karena dikeruk dia waktu bikin pondasi. Belum lagi airnya disedot ke atas, belum lagi air laut itu udah meresap ke bawah, udah sampai ke Jakarta Barat itu air laut itu di bawah sana. Nah itu, jadi lemah di bawah itu, sedikit aja gempa, nggak usah besar-besar, 5 atau 6 aja. Wah, udah pada rubuh itu. Nah, itulah yang disebut dengan bencana yang sangat besar. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Digoncangkan bumi ini dengan goncangan yang dahsyat. Nah, jadi terjadi nanti bencana yang sangat besar. Itulah hari kiamat. Jadi Yaumul Qiyamah itu disebut juga dengan Yaumut Tammatil Kubra. Maka apabila bencana yang sangat besar, yaitu hari kiamat, telah datang. Selesai udah kalau tidak datang. Yang tadinya nggak beriman, rugi dia. Yang tadinya nggak beramal soleh, rugi dia. Yang tadinya beriman, beramal soleh, untung dia. Nah, benar-benar itu termasuk yang beruntung itu. Insya Allah. Baik. Nah, yang ke-18 disebut dengan Al-Waqi'ah. Ini dalam surah Al-Waqi'ah pertama ini. Idza waqa'atil waqi'ah. Itu ya. Artinya, apabila terjadi al-waqi'ah, yaitu hari kiamat. Jadi Yaumul Qiyamah disebut juga dengan Yaumul Waqi'ah. Nama lain dari Yaumul Qiyamah, hari kiamat, disebut juga dengan Al-Waqi'ah. Ya, jadi Al-Waqi'ah artinya hari kiamat. Nah, kita lihat yang ke-19 disebut dengan Darul Qarar, ya. Darul Qarar dalam surah Ghafir ayat 39. Ya qaumi innama hadhil hayatud dunya. Tuh. Hadhil hayatud dunya mata' wa innal akhirata hiya darul qarar. Darul Qarar. Nah itu nama lain dari Yaumul Qiyamah. Wahai kaumku,
Sesungguhnya kehidupan dunia ini adalah kesenangan sementara. Dan sesungguhnya akhirat itu adalah negeri tempat kembali. Jadi yaumul qiyamah itu disebut dengan yaumu daril qaror, hari tempat kembali. Ada yang kembalinya nanti masuk ke dalam surga, tapi ada juga yang kembalinya masuk ke dalam neraka. Nah itu. Di dunia ini kita sedang memilih mau kembali ke surga atau kembali ke neraka. Di antaranya kata Nabi, "Wa man salaka tariqan yaltalmisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Siapa yang rajin menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan jalan pulangnya menuju ke surga. Gitu. Jadi yaumul qiyamah disebut dengan yaumu daril qaror, hari tempat kembali. Nah, ada ke surga, ada ke neraka. Oke. Yang ke-20 disebut dengan ad-darul akhirah. Ini dalam surah Ankabut, ya. Yaumul qiyamah disebut juga dengan ad-darul akhirah. Allah berfirman, "Wa ma hadhil hayatud dunya illa lahwun wa la'ib. Wa innad daral akhiratahi lahiyal hayawanu law kanu ya'lamun." Dan sesungguhnya negeri akhirat itulah kehidupan yang sebenarnya sekiranya mereka mengetahui. Jadi darul akhirah artinya negeri akhirat. Itulah namanya yaumul akhirah, yaumul qiyamah. Hari kiamat itu termasuk disebut juga dengan yaumud daril akhirah, hari negeri akhirat. Negeri akhirat. Itulah kehidupan yang sebenarnya. Bukan dunia. Kalau dunia ini ya kehidupan yang bermain-main kata Allah. Tidaklah kehidupan dunia ini kecuali permainan dan sunda gurau. Banyak orang yang bermain-main, banyak orang bersunda gurau. Padahal kehidupan negeri akhirat itulah sebenar-benar kehidupan. Kalau mereka sadar. Nah makanya untuk menuju kita kehidupan yang sebenar-benarnya itu, nah kita persiapkan di muka bumi ini. Dengan apa? Dengan iman dan amal soleh. Dengan iman dan amal soleh. Gitu ya, supaya nanti kita betul-betul masuk ke darul akhirahnya itu, yaitu darul qaror, tempat kembalinya itu yaitu surga. Ya. Baik. Nah, sebagai rangkuman dari semua itu, nah kita kembali melihat arkanuddin, rukun agama. Jadi agama ini, yang benar, agama yang benar itu harus memiliki 4 rukun ini. Al-Islam, Al-Iman, Al-Ihsan, tanda-tanda kiamat. Ini disebutkan dalam hadis Muslim ini. Ya, hadis Jibril namanya. Kabarkan kepadaku tentang Islam, kabarkan kepadaku tentang iman, kabarkan kepadaku tentang ihsan, kabarkan kepadaku tentang tanda-tanda kiamat. Alamatus sa'ah. Ya. Dari Al-Islam, ya rukun Islam yang 5 itu lahirlah disiplin ilmu namanya ilmu fikih. Ilmu cara ibadah, tentang pahala, tentang dosa, syarat, rukun, wajib, pembatal-pembatalnya. Nah itu semua dikaji dalam ilmu fikih. Nah disebut dengan ilmu kulit, ilmu luar dia, penampilan luar. Ya, jadi sholat, penampilan sholat luar, gerakan, gimana baca, itu namanya ilmu fikih. Berangkat umroh, ya, bagaimana manasiknya, itu namanya ilmu luar, kulit. Wajib dipelajari dan diamalkan. Kemudian al-iman, nah, lahirlah ilmunya namanya ilmu akidah, ilmu tauhid. Ya, ilmu akidah, ilmu tauhid. Mengenal Allah, ya. Kemudian bagaimana sayang kepada Allah, bagaimana cinta kepada Allah. Nah, jadi kalau ibadah seperti itu, ya, maka dia sudah mempunyai isi agama itu. Nah, kalau dia sholat luarnya bagus, tapi akidahnya, imannya, tauhidnya nggak ada isi sholatnya, nggak ada isi ibadahnya, nggak ada isi umrohnya, nggak ada isi puasanya.
Nah itu dia. Kalau dia tidak memiliki akidah, iman, tauhid, nggak kenal dia Allah, nggak kenal dia, nggak tahu dia rukun iman, nah itu nggak ada isinya ibadahnya. Makanya wajib kita ini pesantren virtual Pondok Sholat ini kita awali dari isi. Nah tentang cara-cara gerakan sholat macam-macam nanti nyusul insya Allah, nyusul nanti. Karena itu udah selama ini kita udah belajar lah, tapi isinya ini jangan sampai kosong dia. Ya, jangan sampai kosong, nggak ngerti dia akidah itu, iman itu apa. Oke, yang kedua, yang ketiga, isi agama itu ada ihsan. Ilmu yang turun namanya ilmu ihsan. Ada yang mengatakan ilmu tasawuf. Ya, ilmu tasawuf, tapi saya nggak pakai istilah tasawuf karena banyak yang kontroversi. Saya pakai ilmu ihsan. Ini hadisnya ihsan. Nah, artinya apa ilmu ihsan ini? Artinya dia ilmu kesadaran diri tentang diawasi oleh Allah, merasa kehadiran Allah dekat dalam hidup, merasa diawasi Allah, merasa bersama Allah. Nah itu, jadi kesadaran itu namanya ihsan, itu namanya ilmu rasa. Nah, tanda-tanda kiamat itu penyempurnaan yang sedang kita kaji, ya, untuk menimbulkan ruhani yang lebih mantap dia. Oke. Nah kemudian disimpulkan yang tiga ini, kulit, isi, rasa, itu namanya begini istilahnya, kulit membungkus isi dan isi mengandung rasa. Nah itu bermantap dia. Jadi sholatnya kulitnya bagus, ada imannya, akidahnya, isinya ada konsentrasinya, itu namanya rasa, hudur, kehadiran jiwanya, kehadiran pikirannya dalam sholat, itu namanya rasa. Dirasakan nikmatnya sholat itu. Nah, jadi kulit membungkus isi, isi mengandung rasa. Analoginya seperti durian, ada kulitnya bagus, ada isinya bagus, tuh kuning tuh isinya. Dirasakan, enak rasanya. Baru mantap kita makan durian. Begitupun sholat. Kalau semuanya itu sudah kita miliki, bagus nanti sholat praktiknya luarnya, isinya bagus, kita kaji terus tentang iman ini sampai ke tauhid nanti, baru nanti kita belajar ihsannya, rasanya itu. Nah, baru mantap kita sholat kita nanti seperti kita makan buah durian. Tambah lagi hari kiamat itu yang kita kaji, semakin lengkap dibungkus dia. Itulah agama itu, harus ada empat ini. Nah, oke. Bersambung insya Allah nanti yang pembahasan berikutnya masih tentang hari kiamat kubro. Nanti kita akan membahas tentang trompet sangkakala, ya, kiamat total bagian yang kedua. Wallahu a'lam bishawab. Kita lanjutkan dengan tanya jawab, tapi saya tutup lebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.